Manchester United semakin kehabisan kesabaran dengan Marcus Rashford. Kinerja Rashford belum juga membaik sejak musim lalu. Pemuda asal Inggris itu terancam ditendang dari Old Trafford pada tahun depan. Picha Jazz mengklaim MU sedang menyiapkan dana besar sebesar 76 juta pound sterling untuk membawa Kvaratskhelia ke Old Trafford. Kinerja Kvaratskhelia jauh lebih baik ketimbang Marcus Rashford. Kvaratskhelia stabil bersama Napoli dengan juga Georgia negaranya. Pemantau MU sudah dikirim untuk menyaksikan langsung aksi Kvaratskhelia bersama Napoli di Liga Italia pada akhir Oktober 2024. Kvaratskhelia jadi salah satu kado MU untuk Amorim. Amorim diperkirakan akan meminta beberapa amunisi baru untuk mendongkrak prestasi MU yang loyo di awal musim 2024-2025. Bersama Erik ten Hag, MU saat ini berada di urutan ke-13 klasemen Liga Inggris. Manchester United berencana terjun ke bursa pemain di Januari demi mendatangkan striker dan gelandang baru untuk Ruben Amorim. Manchester United tertarik mendatangkan striker dengan harga yang terjangkau dan juga membutuhkan seorang gelandang tipe nomor 8. Laporan tersebut mengklaim bahwa gelandang Bayern Munchen Leon Goretzka menjadi target Manchester United, tapi kecil kemungkinan pemain 29 tahun itu bersedia meninggalkan The Bavaria di tengah musim. Goretzka telah tampil 8 kali musim ini, namun tidak satupun sebagai starter di era kepelatihan Vincent Kompany. Meski Bayern Munchen berusaha menjualnya di musim panas, pemain internasional Jerman itu disebut tidak tertarik hengkang di Januari. Di musim panas nanti, Manchester United juga bisa menargetkan striker Sporting Lisbon Victor Gyökeres, setelah Amorim menegaskan bahwa bekas anak asuhnya itu bisa hengkang di akhir musim. Minat Manchester United terhadap Jarrad Brandwhite belum pudar saat sang bek Everton tetap menjadi target utama di bawah asuhan pelatih baru Manchester United Ruben Amorim. Talksport melaporkan bahwa Brandwhite masih berada di puncak daftar pembelian Manchester United, meskipun mereka kemungkinan akan menunggu hingga musim panas mendatang untuk melakukan pergerakan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pemain berusia 22 tahun itu tertarik untuk pindah ke klub yang lebih besar dari Everton, meskipun Man United dapat menghadapi persaingan dari Liverpool yang juga tertarik kepada Brandwhite. Brandwhite masih terikat kontrak di Everton hingga 2027, jadi Manchester United mungkin harus menaikkan tawaran mereka dari tawaran 50 juta pound sterling yang sempat ditolak pada awal tahun ini. Ruud van Nistelrooy, pelatih interim Manchester United, berharap timnya dapat menunjukkan reaksi positif setelah 2 laga tak terkalahkan saat menjamu PAOK dalam matchday keempat fase grup Liga Eropa dini hari nanti, 8 November di Old Trafford. Pelatih asal Belanda itu optimis menjelang laga penting melawan PAOK. Kami baru saja menjalani 2 laga yang belum terkalahkan, dan saya pikir para pemain akan bereaksi lebih baik di pertandingan ini. Kami ingin memberikan yang terbaik di setiap laga, termasuk melawan PAOK. Sementara itu, Kapten Manchester United Bruno Fernandes yang absen di laga sebelumnya akibat skorsing kartu merah, mengungkapkan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada sang pelatih. Kami ingin membantu Ruud van Nistelrooy dengan fokus bermain habis-habisan di setiap pertandingan, kata Bruno Fernandes kepada Mirror. Kami tahu laga melawan PAOK sangat penting untuk masa depan kami di Liga Eropa. Manchester United menantikan polesan Ruben Amorim. Kiper MU Andre Onana percaya ia dan tim tidak akan kesulitan melalui perubahan taktik. Satu hal yang jadi tanda tanya saat ini adalah bagaimana MU beradaptasi dengan perubahan. Secara taktik, Amorim mengusung pola berbeda dengan manajer MU sebelumnya, yakni Erik ten Hag. Amorim memainkan pola dasar 3 back dengan berbagai variasinya, termasuk bermain di lini pertahanan berisi barisan 5 pemain. Sedangkan Erik ten Hag selalu bermain dengan pola dasar 4 back. Saya menyaksikan laga kemarin, itu kemenangan besar buat mereka, kata Onana.
Sistemnya berbeda, tapi rekan-rekan setim saya itu semuanya pragmatis. Saya rasa semua orang di sini mampu bermain di sistem apapun. Jadi menurut saya itu tidak akan masalah buat kami. Kami punya pemain-pemain besar. Mereka akan melangkah maju, kata Onana. Manchester United akan menghadapi klub asal Yunani PAOK di Liga Eropa. Bagi Ruud van Nistelrooy, laga ini menjadi dilema. Selain harus menang karena ini laga pertama dan terakhirnya menukangi setan merah di kompetisi Eropa, dia minim pasukan serang. Duel ini menjadi yang terakhir bagi Ruud van Nistelrooy karena selepas jeda internasional, posisinya sebagai pelatih kepala United akan diambil alih oleh Ruben Amorim. Pelatih Sporting Lisbon itu akan resmi menjadi pelatih baru MU per 11 November mendatang, setelah menandatangani kontrak kerjasama berdurasi 3 tahun akhir pekan lalu. Oleh sebab itu, agar laga ini menjadi kenangan indah, Ruud van Nistelrooy harus bisa memetik kemenangan atas klub asal Yunani tersebut. Luis Saha mendukung Paul Pogba untuk meninggalkan Juventus dan kembali ke Manchester United setelah hukuman kasus dopingnya dikurangi. Hukuman buntut kasus doping Paul Pogba akhirnya dipangkas menjadi 18 bulan saja setelah sukses naik banding di Mahkamah Arbitrase Olahraga dan diperbolehkan kembali beraksi pada Maret 2025. Gelandang juara Piala Dunia 2018 itu mungkin sudah siap untuk comeback, tetapi kemungkinan besar dia tidak akan bermain untuk Juventus lagi karena Bianconeri ingin memutus kontraknya. Nama Pogba sudah dikait-kaitkan dengan klub MLS dan Liga Arab Saudi. Namun mantan striker Prancis dan Man United Luis Saha mengaku ingin melihat gelandang 31 tahun itu kembali ke Old Trafford dan yakin bahwa transfer itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Casemiro dan Antony dilabeli sebagai dua pembelian terburuk MU dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang keduanya mungkin mendapatkan kesempatan baru di bawah Ruben Amorim, pelatih yang akan membawa angin segar. Antony hanya bermain selama 1 menit di Premier League di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini. Sementara penurunan performa Casemiro menjadi kekhawatiran utama di lini tengah setan merah. Casemiro sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi awal tahun ini, tetapi mantan pemain internasional Brazil Kleberson yang menghabiskan 2 tahun di Old Trafford di bawah asuhan Sir Alex Ferguson percaya bahwa mantan bintang Real Madrid itu masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Antony telah memasuki musim ketiganya sejak kepindahannya senilai 85 juta pound sterling dari Ajax. Tetapi Kleberson juga masih percaya dan masih ada harapan bagi pemain sayap tersebut bermain di bawah manajer baru dalam sistem yang baru. Arsenal masih berada dalam persaingan dengan Manchester United untuk merekrut Leroy Sané dengan status bebas transfer dari Bayern Munchen musim depan. Menurut Bleed, Sané lebih memilih untuk tetap tinggal di Bayern Munchen, namun sang pemain sayap harus menerima pemotongan gaji dari kesepakatannya saat ini yang bernilai sekitar 288.000 euro per minggu sebelum bonus. Jajaran petinggi Bayern yakin bahwa Sané akan dapat kembali ke performa terbaiknya setelah awal musim yang lambat setelah ia harus menjalani operasi pangkal paha pada bulan Juli. Namun Bleed melaporkan bahwa Arsenal dan Manchester United mengawasi situasi Sané dengan tujuan untuk kemungkinan transfer gratis pada musim panas mendatang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Arsenal dan United merupakan opsi serius bagi Leroy Sané jika ia gagal mencapai kesepakatan mengenai perjanjian baru dengan Bayern Munchen. Berbicara bulan lalu, Direktur Olahraga Bayern Munchen, Max Eberl, mengkonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai kesepakatan baru untuk Sané sedanglah berlangsung. Sporting Lisbon sudah mematok harga yang realistis untuk penyerang andalan mereka Victor Gyökeres. Kabarnya klub asal Portugal itu siap menerima tawaran sebesar 63 juta pound sterling untuk klub-klub yang menginginkan sang pemain. The Telegraph melaporkan bahwa Sporting siap mengkorting klausul tersebut menjadi 63 juta pound sterling yang sebelumnya 100 juta pound sterling.
Amorim bersikeras bahwa ia tidak akan mendatangkan Gyökeres ke Man United pada bursa transfer Januari, namun menyatakan bahwa sang striker bisa saja hengkang pada musim panas mendatang. Gyökeres mungkin masuk dalam radar Amorim, namun ialah bukan satu-satunya penyerang yang diincar oleh Setan Merah, karena mereka juga mengincar penyerang wonderkid Eropa lainnya.